dalam satu pohon ini itu nggak serentak panennya langsung kali itu enggak. Jadi sampai pruning ya, sistem pruning dibagi jadi bertahap terus. Jadi ini sumama yang pruningan sebelah sini, ini satu tahap ini saya panen untuk bulan ini. Terus atasnya lagi, pruning atasnya lagi saya panen untuk bulan ini, atasnya bulan ini. Berlevel. Ya, berlevel. Jadi ya, tapi intinya sampean di nutrisi. Iya. Benar. Nutrisinya itu harus maksimal. Makanya saya tadi tanya, dia pemupukannya gimana, berapa gram? NPK-nya pakai NPK apa? NPK kita pakai punya Yaramila. Yaramila, oke. Yang Kita hijau, mix, yang biru? Kita mix sama kemarin itu mix sama BASF. BASF yang mikro. Jadi saya mau mesti belum mungkin. oke, nah ini Bu. Jadi yang simpel aja itu. oke, simpelnya itu kita tuh ini pohon yang itu berbuah dia akan berbunga kalau misal dia stres, bisa mempertahankan hidupnya kan. Jadi kita teorinya dari sana. Nah dari situ kita coba, ternyata kalau misal ini pemupukan maksimal terus perawatan maksimal, kita tahu pola stressingnya untuk dia ngeluarin bunga itu bisa dibikin tanpa di sana. Jadi dari perawatan tadi, pemupukan, dari pruning, terus dari stressing dan nutrisi, stressingnya dengan tadi kesehatan. Ini pucuk yang mana yang bagus, Biar seimbang biar gitu. ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan berbuah itu dari stressing, bukan. Tapi buah itu tetap tumbuh karena nutrisi tanah ini support gitu. Sebenarnya itu ini masih bisa dinaikin. Siap. Bisa Minta dinaikin. ini Nah satu ini harus bersih. Dari gulma bersih. Jadi sampai tinggal bersihkan dibuat lingkaran itu. Nah teknik pemupukan itu lebar daun terluar. Ini ke dalam. Ini media tanam, media akar. Sampai bisa bor titik di beberapa titik, masukkan kompos atau NPK sana. Nah nanti tambah dengan jitu, dikocor dengan jitu. Satu pohon kasih jitu, kalau pohon segini 1-2 liter. Itu untuk awal 5 minggu dulu. Selanjutnya nanti mau sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu cukup. Nanti sampai bisa lihat. Pernah ngalamin ini busuk pangkal batang? kalau yang selama ini belum pernah sih. Belum pernah ya. Yang busuk pangkal batang. Petani jeruk saya di Sumbawa kena busuk pangkal. Dia pengalaman jeruk 20 tahun lah, nggak bisa ngatasi busuk pangkal batang. Terus itu roboh mati kan. Mati. Nah kalau dikasih jitu itu sembuh dan keluar pucuk-pucuk baru. Ya. Jadi ini nanti kalau kayak gitu bisa lebih Bagus lagi. Tinggal sampean larut semuanya Ji. gitu ya. Nah, salah satunya yang kita cari tahu yang bisa tuh ya dari kotoran. Iya, Kambing. benar. Nah, Jadi makanya terurainya perlahan. Perlahan, Ya. makanya dari situ makanya kita pakainya 80% kotoran kambing, 20% kimia. Kimianya buat apa? Misalnya buat yang langsung cepat bisa Iya. dimakan, Iya, yang untuk seterusnya itu dari kotoran kambing itu sih. Iya. Nah, terus yang kedua juga dari pruningnya, Bu. Jadi kita Nah iya, pruningnya itu dari atas apa di bawah? pertama kalau perawatan dari bawah sih, Bu. Jadi dari 1 tahun itu kita udah ambil, ini kan biasanya cabangnya banyak, Bu. Nah, kita ambil 2. Oh 2, bukan 2. 3 ya. Kalau tanaman tuh kan biasanya 3, 9. Oh, kalau yang di sini pengalaman kita tuh biasanya 2. 1 atau 2 malah yang bagus. Nah, terus di Tuhan, alhamdulillah kita sekarang berada di desa Ngantru, Ngadi, Ngantru, Ngantru, Ngantang, Batu, Kabupaten Malang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekeliling saya di sini adalah kebun jeruk, ya. Tetapi ini jeruk bukan sembarang jeruk. Jadi yang selama ini kita tahu kalau jeruk itu adalah tanaman tahunan dan musiman, ya. Untuk berbuah dia akan sesuai musimnya, ya. Bisa dalam 2 tahun itu sekali, pada bulan April atau Mei jeruknya berbuah, semua berbuah. Nah, di sini kita bersama pemuda, pemudi, milenial, ya, yang mempunyai
inovatif, yang kreatif, dan mempunyai terobosan teknologi, di mana yang tadinya saya katakan jeruknya itu tidak biasa-biasa. Di sini yang tidak biasa itu adalah jeruknya bisa berbuah sepanjang musim, ya. Jadi dengan teknologi dan pengetahuan teman-teman pemuda-pemudi milenial di sini, yang dulunya batu ini, saya dulu pernah PKN di sini, Pak. KKN ya. Nah, hampir musnah Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Satu, karena nanamnya sama-sama, dan yaitu tadi berbuahnya semusim. Jadi seluruh batu ini kalau lagi musim jeruk harganya rendah sekali, sampai akhirnya jeruknya dibuang-buang nggak karu-karuan, ya, karena tadi itu. Nah, yang kedua, kena serang CVPD, ya, hampir musnah. Saya tahu itu tahun berapa itu, 2000-an lah waktu itu, ya. Batu sudah hampir kehilangan varietas jeruk yang bagus di situ. Nah, dengan adanya sekarang dengan teknologi mereka pemupukan yang baik, dan juga dengan perbaikan mengenai pemangkasan dan pruning dan sebagainya, mereka bisa menciptakan tanaman jeruk ini lebih baik, lebih produktif, dan tentunya sepanjang musim bisa berproduksi. Nah, hal ini nanti Mas jangan lupa, jangan berhenti di sini, karena ini produksinya, bahan bakunya sudah ada. Ke depan ayo kita bikin hilirnya. Apa itu hilirnya? Supaya harganya makin meningkat, bekerja sama dengan namanya Buah Vita. Jadi jeruknya keluar dari sini bukan buah jeruk, tetapi sudah jus jeruk. Nah, karena kenapa? Karena bahannya sudah kontinu, kualitasnya sudah bagus, ya. Nah, ini adalah satu inovatif bahwa bertani itu tidak susah. Bertani itu tidak menjadi kita miskin, tetapi bertani menjadi kita kaya. Nah, hubungannya apa dengan saya yang hari ini datang ke sini? Saya tidak mengatakan mengenai budidaya atau apa, saya mengatakan bagaimana modalnya sekarang, ya. Dengan seperti ini, otomatis kita perbankan, di mana saya saat ini sedang mengawal KUR, kredit usaha rakyat 70 triliun. Nah, adanya seperti ini pasti ada kepercayaan oleh perbankan, trust oleh perbankan untuk memberikan permodalan, di mana permodalan yang petani yang selama ini tidak bankable, tidak fleksibel, dengan adanya seperti ini, pemuda-pemuda milenialnya bisa menjadi mitra bagi petani yang hanya berpikiran untuk berbudidaya saja. Jadi saya mengharapkan kepada pemuda-pemuda tani di sini untuk mari bersama-sama dengan petani lainnya menyerap permodalan kita, yaitu KUR, kredit usaha rakyat, di mana subsidinya sangat murah, hanya 6% per tahun. Jadi kami inginkan, ayolah, ambillah minimal 500 miliar. Jangan ngambil yang 50.000 atau berapa. Kalau manggil budir kalau cuma segitu nggak ada gunanya. Ke depan habis 500 nambah lagi 1 triliun. 1 triliun nambah lagi, ya saya pengennya batu ini minimal lah bisa antara 5 triliun sampai 10 triliun. Amin. Jadi bismillah, moga-moga semuanya bisa berjalan lancar. Amin. Petaninya bisa makmur, kaya raya, Indonesianya maju, makmur sejahtera. Tentunya ini adalah berkat menteri kami, menteri kita Bapak Yassin Limpo, yang sudah menginisiasi mengenai pembiayaan KUR ini. Jadi mari kita doakan beliau tetap eksis, tetap bersemangat,
untuk membangun pertanian kita makin maju, mandiri, modern. Amin. Hidup petani batu. Itu petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.